On shooter. What can I do for you, Captain? This was written to the president. Shot and it'll be perfect. I need a complete workup. Distances. Halo semua, selamat datang kembali di alur cerita film A for Movie. Kali ini Mimin Tampan mau melanjutkan alur cerita film shooter yang sekarang masuk ke episode 2. Yang belum nonton episode pertama, silahkan cek di playlist ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan Bob yang sedang dibawa oleh Nadine Memphis dan pengawalan pasukan ke rumah sakit menggunakan ambulan. Bob meminta kepada mereka untuk memastikan keamanan dari keluarganya. Dan terungkap jika Presiden Amerika Serikat tidak tertembak, melainkan Presiden Ukraina lah yang tewas dalam kejadian tersebut. Dan terlihat iring-iringan Presiden Amerika yang menuju bandara untuk menaiki pesawat kepresidenan Air Force One. Johnson yang ikut mengawal presiden mendapat laporan dari anak buahnya jika pelaku yang menembak presiden Ukraina sudah tertangkap, yaitu Bob Lee Swagger. Dia berhasil selamat karena melompat dan sedang dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit sendiri, Bob diinterogasi pemimpin FBI yang bernama Howard. Di sana Bob hanya diam dan ia hanya mau berbicara jika pengacaranya didatangkan, yaitu Sam Vincent. Sedangkan di sisi lain, Julie sedang diinterogasi di kantor FBI. Di sana ia ditanyai oleh seorang agen apakah Bob berindikasi sebagai penembak presiden. Julie mengatakan itu tidak mungkin karena Bob tidak sama sekali melesat dalam bidikannya. Hal itu membuat mereka makin penasaran dengan agen Memphis mencoba mendekati Julie untuk memperdalam informasi tentang siapa itu Bob Lee Swagger. Di rumah sakit di mana Bob dirawat terlihat pengacaranya yang datang, yaitu Sam. Di sana terungkap jika Sam adalah teman karib almarhum ayahnya Bob. Di sana Bob sangat yakin jika Sam mampu membantu keluar dari masalah ini. Saat Sam bertanya kepada Bob apakah ada orang dalam yang terlibat dalam masalah ini, Bob pun kemudian menjawab tentu. Selain itu, rumah Bob sekarang tengah dalam penyelidikan FBI. Di sana mereka mengumpulkan bukti-bukti, terutama di gudang senjata milik Bob itu sendiri. Anehnya di sana ditemukan banyak sekali bukti dari penembakan presiden, mulai dari bukti rekaman saat Bob menyurvei lokasi lintasan peluru, beserta bukti rekaman CCTV lengkap di sana. Yang lebih mengejutkan lagi adalah berbagai persenjataan lengkap dengan ribuan amunisi serta senjata sniper Cyber Force yang digunakan untuk menembak presiden jelas berada di sana. Dan jelas saja tuduhan dari bukti-bukti tersebut akan membuat Bob semakin dekat dengan tuduhan tersangka. Selain itu, Bob yang sudah baikan akan dipindahkan ke penjara federal hingga proses persidangan akan dilakukan. Tentu saja hal itu membuat Bob terkejut dengan hal itu. Saya mengusahakan jika ia akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah saat berada di sana. Bob kemudian memberikan sebuah nama kepada Sam, yaitu Isaac Johnson, di mana ia yakin jika orang ini adalah yang telah menjebaknya. Bob terkenal dan viral di media berita nasional. Selain itu, saat Bob masuk penjara, banyak sekali napi yang membenci Bob. Dan di kamar penjara yang sempit serta bau ini, Bob mengingat lagi kenangan bersama dengan anak dan istrinya serta orang yang telah menjebaknya, yaitu Pak Johnson. Scene kemudian berpindah ke sebuah bar di mana Johnson menemui anak buahnya yang terlibat dalam kasus ini, yaitu Mensum. Nyatanya Jack Pine yang disuruh untuk menembak mati Bob gagal melakukan tugasnya dan mereka berencana untuk membuat strategi baru agar kejahatan tidak diendus FBI. Di lain sisi, Jack Pine bertemu dengan temannya yang berjaga sebagai sipir penjaga dan memerintahnya untuk memindahkan Bob ke ruangan penjara yang lain agar mereka mudah membunuh Bob. Dan ia kemudian berikan sebuah alat komunikasi kepada sipir tersebut. Di dalam penjara sendiri, Bob akan dipindahkan ke ruangan lain dengan alasan di sana sudah tercemar karena kebocoran gas monoksida. Dan di kamar barunya itu terlihat banyak sipir yang tidak suka dengan Bob dan berniat untuk membunuhnya. Beruntungnya seorang napi bernama Alexander yang berasal dari Rusia membantu Bob. Bahkan ia memindahkan Bob agar sekamar dengannya. Ia berterima kasih kepada Bob karena telah membunuh presiden Ukraina yang dengan hal itu impian saudara Rusianya sudah terwujud. Dan Bob dianggap sebagai seorang pahlawan bagi mereka.
Di sebuah tempat latihan menembak, Johnson mengungkapkan kekecewaannya kepada Jack Pine yang bahkan di jarak dekat sekalipun ia tidak bisa membunuh Bob Lee Swagger dengan pistolnya. Kemudian terlihat Julie yang diantar Sam ke rumah adiknya. Di sana Julie bertemu dengan Mary, anaknya. Sam bertanya kepada Julie, apakah benar jika Bob sebelumnya pernah mengirim email kepada presiden meminta medali sama seperti milik ayahnya. Julie membantah hal itu karena Bob tidak pernah memperdulikan penghargaan semacam medali atau yang lainnya. Agen Memphis yang cenderung membela Bob dan keluarganya karena catatan bersih yang ia miliki tidak disukai oleh atasannya. Dan kita dapat menebak jika atasan FBI sudah bekerja sama dengan Isaac Johnson. Kembali ke Bob yang sekarang bersama Alexander di kamarnya. Di sana ia mengatakan jika Presiden Ukraina yang sudah terbunuh bukanlah orang yang baik. Dan Bob terkejut saat Alex membuka bawah ranjangnya yang berisikan banyak makanan serta minuman. Dan yang lebih mengejutkan adalah sebuah telepon satelit pun ia punya. Dan telepon tersebut digunakan Bob untuk menghubungi Johnson. Saat berada di sana, Bob bertanya kepada Johnson kenapa ia tega menjebaknya. Padahal 3 tahun pengabdiannya sebagai bawahan dulu tidak sama sekali melakukan kesalahan. Bahkan Bob pernah menyelamatkan nyawanya di Musakala. Bob bertanya untuk siapa ia bekerja. Di sana Johnson hanya diam dan mengatakan jika mereka akan membunuh keluarga Bob. Sebelum Johnson pergi, Bob meminta kepada Johnson untuk tidak menyentuh anak dan istrinya. Maka dia akan mengakui sebagai pembunuh Presiden Ukraina. Kemudian agen Memphis mengklarifikasi tentang email yang dikirim Bob untuk Presiden kepada Julie. Nyatanya email tersebut dikirim saat Bob berada di perpustakaan Herborn. Padahal Bob sendiri tidak pernah menginjakkan kaki di sana, tutur Julie kepada Memphis. Selain itu, Julie mengatakan jika teman lama Bob mengunjungi Bob tempo lalu di rumahnya dan agen Memphis akan menyelidiki informasi baru tersebut. Kembali di penjara saat Bob sedang bercengkrama dengan si Alex. Di sana Alex membaca isi pikirannya, yaitu bagaimana caranya keluar dari penjara ini. Alex mengungkapkan jika dirinya memiliki 1 istri, 2 wanita simpanan, dan seorang ibu. Mereka tidak akan berani menyentuh keluarganya karena sama saja akan menyentuh plutonium yang beracun. Selain itu, Alex kembali memberikan bantuan kepada Bob dengan memberikannya sebuah nomor telepon untuk dihubungi jika saja keluarganya tengah dalam ancaman. Dan berbicaralah dengan orang yang bernama Casper dan katakanlah jika kau adalah teman Alexander. Lalu di sebuah rumah terlihat Misum yang bertemu dengan seorang yang menyuruh pembunuh Presiden Ukraina. Dia adalah Grigory. Dan ia mengatakan kekecewaannya karena Bob Lee Swagger masih hidup. John dihubungi Misum dan menyuruhnya untuk membunuh Bob meskipun ia akan mengakui perbuatannya. Jack Pine lalu ditugaskan John untuk mengutus orang dalamnya di penjara untuk menghabisi Bob. Di sana Bob ditemui 2 orang sipir dan mereka menemukan makanan dan minuman milik Alex. Untungnya telepon yang mereka miliki disembunyikan dan tidak diketahui oleh petugas. Sebelum Alex dibawa petugas, ia memberikan kode kepada Bob untuk menemukan sesuatu di balik toiletnya. Dan ternyata si Alex dipindahkan ke ruangan lain. Lalu seorang algojo dimasukkan ke ruangan Bob untuk membunuh Bob. Dan Bob sendiri menemukan 4 bola tenis yang disembunyikan Alex di kamar mandinya. Dan kemudian inilah aksi serunya. Bob kemudian memotong jempol sipir jahat itu untuk ia gunakan membuka kunci sidik jari penjara. Dan saat sudah kabur, Bob langsung menuju ke rumah almarhum Donnie, temannya dulu sewaktu menjadi tentara. Ibunya Donnie mengenali Bob dari anaknya sebagai tentara yang baik. Dan ia percaya jika Bob bukanlah pelaku pembunuhan presiden. Dad is dead. This works to our advantage. How the hell did you get this? Di rumahnya, Julie bersama dengan anggota FBI beserta dengan agen Memphis. Di sana ia mengatakan jika Bob mengakui jika ia pelakunya hanya untuk melindungi keluarganya. Sedangkan Bob yang sudah kabur dari penjara menjadi incaran seluruh anggota keamanan di negeri ini. Anggota FBI menemukan sebuah fakta jika Bob setiap tahunnya rutin memberikan bunga kepada mendiang temannya, yaitu almarhum Donnie. Dan John yang diberikan informasi ini langsung menuju ke rumah Donnie. Bob yang kini berada di rumah Donnie diberikan beberapa uang oleh ibu Donnie. His field box. I'll keep him away as long as I can. All right, tell him I forced you. Tell him I had a gun. Dan Bob yang menyadari jika petugas sudah mengetahui di sini memutuskan untuk segera pergi. Lalu ibu Donnie memberikan peralatan serta motor peninggalan Donnie di garasi rumahnya. Saat John datang di rumah itu dan hendak menangkap Bob, untungnya ia sudah pergi dari sana. My name is Isaac Johnson. I serve with his son. I'm looking for Bob Lee Swagger.
Dan Bob yang sudah kabur entah kemana lagi menelpon Julie yang sekarang dalam pengawasan FBI. Dan Bob berada di sana hanya sekedar untuk melihat Julie dari sebuah teropong miliknya. Dan ia mengatakan kepada Julie jika saatnya ia akan berburu. Dan film kemudian berlanjut ke episode berikutnya.